peristiwa di tawannya Sumamah bin Utsal Al-Hanafi. Sumamah bin Utsal Al-Hanafi radhiyallahu anhu. Ketika dia masih kafir, kemudian dia masuk Islam. Al-Imam Al-Bukhari Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najd." Rasulullah sallallahu mengirim pasukan berkuda ke arah Najd. Faja'at bi rajulin min Bani Hanifah. Maka mereka berhasil menangkap seorang dari Banu Hanifah namanya Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal. Farabatuh bi sariyatin min sawaril masjid. Kemudian mereka ikat orang ini di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Ya. Dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, ahsinu isarahu. Berbuat baiklah kepada dia. Ya. Maka Rasulullah SAW kalau lewat Sumamah terikat di tiang Masjid Nabawi, ini dalil bahwasanya boleh memasukkan orang kafir dalam masjid kalau ada keperluan. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma indaka ya Sumamah? Apa yang ingin kau sampaikan wahai Sumamah?" Maka Sumamah masih kafir dan dia termasuk salah seorang pembesar dari Bani Hanifah. Dia berkata, "Indi khairun ya Muhammad." Wahai Muhammad, saya punya kebaikan yang ingin saya sampaikan kepada engkau. Apa kebaikan tersebut? In taqtulni taqtul dzadamin. Kalau kau bunuh aku wahai Muhammad, ya. Sungguhnya kau bunuh seorang yang punya pengikut yang banyak, ya, yang akan menuntut balas kepadamu. Perkataan agak tinggi. Silakan bunuh aku Muhammad, tapi kau ingat, in taqtul dzadamin. Kalau kau bunuh aku, kau bunuh orang yang punya pasukan yang siap membalas kematiannya. Wa in tun'im ala syakir. Kalau kau memberi kebaikan kepada aku, kau bebaskan kepada aku, ingat, aku ini orang yang pandai bersyukur. Aku tidak akan melupakan jasamu wahai Muhammad. Yang ketiga, wa in kunta turidal mal fasal minhu ma syi'ta. Kalau kau ingin harta, tenang Muhammad, saya orang kaya, anak buahku banyak. Minta harta berapapun kau minta, aku akan kasih. Jadi cuma 3. Kalau kau bunuh aku, ingat, aku punya pasukan akan balas dendam. Kalau kau bebaskan aku akan pandai bersyukur kepadamu. Kalau kau minta harta, minta berapa aku akan kasih. Dan para sahabat ketika itu ingin tebusan, ya. Ya. Mereka berkata, "Ma nasna'u bi qatli hadza?" Apa fungsinya kita bunuh orang ini? Ya udah bebasin aja, yang penting dapat tebusan yang banyak, bermanfaat bagi dakwah, bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya. Para sahabat maunya dia ditebus aja biar dapat biaya, dapat duit, apalagi untuk Islam dan yang lainnya. Bunuh dia ngapain juga? Fatarakahu Rasulullah SAW hatta kana minal ghad. Rasulullah SAW biar Rasulullah tidak komentar sampai besok. Besok Rasulullah SAW lewat lagi. Rasulullah berkata lagi, "Ma indaka ya Sumamah? Ada apa yang kau ingin sampaikan wahai Sumamah?" Faqala Sumamah berkata, "Ma qultu laka?" Apa yang sudah aku sampaikan kemarin? In tun'im ala syakir. Kalau kau membebaskan aku, ya, maka kau bebaskan orang yang pandai bersyukur. Dia sudah tidak bilang, kalau kau bunuh aku, ingat, aku bisa balas dendam. Dia enggak bilang begitu lagi. Ya, sudah berubah. Yang kedua dia cuma bilang, wa in tun'im ala syakir. Kalau kau bebaskan aku, maka kau bebaskan orang yang pandai berterima kasih. Fatarakahu Rasulullah SAW hatta kana ba'dal ghadi. Rasulullah SAW biarin aja. Hari ketiga Rasulullah SAW tanya lagi, "Ma indaka ya Sumamah? Apa yang ingin kau sampaikan wahai Sumamah?" Dia tidak banyak ngomong lagi. Lihat hari pertama, Muhammad, tenang, 3. Kau mau harta, saya kasih. Kau bunuh saya, ingat, ada yang akan balas dendam. Kalau kau bebaskan aku akan berterima kasih. Hari kedua cuma, kalau kau bebaskan aku berterima kasih. Hari ketiga, apa yang kau sampaikan Sumamah? Sudah ya Rasulullah. Ya. Indi ma qultu laka. Sama ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Atliku Sumamah." Bebaskanlah Sumamah. Bebas, sudah pulang, enggak apa-apa, balik aja. Rasulullah suruh dia pulang, sudah bebas. Fantalaka Sumamatu ila nakhlin qaribin minal masjid. Ternyata Sumamah tidak pulang. Dia pergi ke sedekat sebuah pohon dekat masjid. Faktasalah, kemudian dia mandi. Ya, dia masuk Islam. Ya. Tsumma dakhala al-masjid, kemudian dia masuk masjid dan dia berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Ya Muhammad, perhatikan kata-kata indah dari Sumamah. Orang bertanya, kenapa dia masuk Islam? Masuk Islam, dia 3 hari di Masjid Nabawi dengar ceramah, lihat orang sholat. Dia lihat bagaimana pergerakan Islam dalam masjid. Bagaimana sahabat saling bersalaman, bagaimana sahabat kalau
ketemu saling ramah di antara mereka. Bagaimana Nabi SAW ngimami mereka dengan bacaan Al-Quran yang dia pahami, dia orang Arab. Dia ngerti apa yang dibaca Nabi selama 3 hari. Salat subuh, salat maghrib, salat isya. Mungkin Nabi kasih ceramah. Ya, 3 hari dia ikut pesantren kilat di Masjid Nabawi. Makanya dia masuk Islam. Makanya kalau ada orang kafir kita ikat di masjid, mungkin 3 hari masuk Islam ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kata Sumamah setelah dia masuk Islam, dia mandi di Masjid Islam, kemudian dia masuk masjid, dan kalau seorang masuk Islam mandi hukumnya sunnah. Kemudian dia pergi masuk masjid, dia berkata, "Ya Muhammad," perhatikan, wahai Muhammad, "Wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadha ilayya min wajhik." Ya Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang pun di atas muka bumi wajahnya yang paling aku benci seperti wajahmu. Kau ini orang yang paling aku benci di atas muka bumi. Waqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi ilayya. Sekarang jadilah wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Subhanallah. Wallahi ma kana min dinin abghadha ilayya min dinik. Demi Allah tidak ada agama yang paling aku benci di atas muka bumi seperti agamamu. Fa asbaha dinuka ahabbad dini ilayya. Maka jadilah agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Wallahi ma kana min baladin abghadha ilayya min baladik. Demi Allah tidak ada tempat tinggal yang paling aku benci seperti kota Madinah. Fa asbaha baladuka ahabbal biladi ilayya. Jadilah kotamu, kota Madinah adalah tempat yang paling aku cintai. Wa inna khailaka akhadatni wa ana uridul umrah famadza tara. Sungguhnya aku tadi waktu itu mau ingin umrah, tahu-tahu pasukanmu nangkap aku. Bagaimana menurut engkau wahai Rasulullah? Fabasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tamir. Ya, maka Rasulullah sallallahu beri kabar gembira kepada dia. Rasulullah sallallahu ya sudah kamu umrah aja kalau begitu. Falamma qadima Makkah, kemudian dia pun umrah, dia pergi ke Mekah. Ya. Fakana awwala man dakhala Makkah mulabbiyan minal muslimin. Begitu dia masuk Mekah, dia langsung berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka orang Quraisy pun tangkap dia. Orang Quraisy tahu ini pembesar di Najd, pembesar dari Bani Hanifah, kok bisa talbiyahnya para sahabat. Wa qalu lahu, mereka berkata, sobauta ya Sumamah. Kau sudah ikut-ikut Muhammad Sabik, keluar dari tradisi nenek moyangmu. Sabauta? Qala, maka semua menjawab, la wallahi, aku tidak sabaut. Walakin aslamtu ma'a Muhammad, tapi aku masuk Islam bersama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Sumamah, wala wallahi la ya'tikum minal yamamati habbatu hintah. Demi Allah tidak ada satu butir gandum pun yang akan sampai kepada kalian dari kota Yamamah. Hatta ya'dhana fiha Rasulullah sallam fakhalluhu. Sampai Rasulullah SAW mengizinkan ya kalian dapat kiriman dari kami. Akhirnya mereka biarkan Sumamah. Maka Sumamah pun pergi ke Yamamah, pulang ke kampungnya. Famana'u man yahmilu ila Makkah syai'an. Maka dia karena dia pembesar di Yamamah dari Banu Hanifah, dia melarang anak buahnya tidak ada yang boleh jualan ke Mekah. Tidak ada yang boleh jualan gandum di Mekah. Sementara sumber pangan gandum Mekah yang paling besar waktu itu dari Yamamah. Sampai akhirnya orang Quraisy kelaparan, tidak datang gandum kepada mereka. Sampai mereka kelaparan. Dan orang di Mekah tidak ada, bukan penghasil korma, beda dengan Madinah. Wa akalul ilhiz, sampai mereka makan ilhiz. Ilhiz itu apa? Ilhiz itu mereka ambil aubar dari onta, yaitu rambut-rambutnya onta, mereka ambil kemudian campur dengan darah, kemudian mereka panggang. Mereka makan itu, enggak ada makanan lain. Karena kelaparan, ya. Maka orang-orang Quraisy pun mengirim utusan dipimpin oleh Abu Sufyan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Faqala lahu, kemudian Abu Sufyan berkata, unshudukumullah war rahim. Wahai Muhammad, kata Abu Sufyan, aku mohon kepada engkau dengan nama Allah, dan atas kita adalah sama-sama satu rahim, sama-sama Quraisy. Haknya rahim, perhatikan Muhammad. Innaka taz'umu annaka bu'itha rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, kau menyangka kau diutus sebagai rahmat bagi kau alam semesta. Jadi Abu Sufyan bagus dia ngomong. Aku mohon dengan nama Allah, dan ingat kita sama-sama saudara, sama-sama Quraisy, atas nama persaudaraan. Tadinya enggak bersaudara, ini karena ada keperluan, atas nama persaudaraan. Kemudian setelah itu, bukankah kau menyangka kau diutus sebagai rahmat bagi alam semesta wahai Muhammad? Kata Rasulullah SAW, bala, iya benar. Faqala Abu Sufyan berkata, Abu Sufyan siapa? Mertuanya. Abu Sufyan ini siapa sekarang? Mertuanya Nabi SAW. Ya. Karena putrinya Ramlah bintu Abi Sufyan menikah dengan Ummu Habibah, menikah dengan Nabi SAW. Ini sekarang sedang ngomong sama mertuanya. Mertua sama mantunya gembong orang kafir, mantunya Rasulullah SAW. Faqala Abu Sufyan,
Kata Rasulullah, tentu aku diutus sebagai rahmat bagi bagi alam semesta. Abu Sufyan berkata, "Qad qataltal aba bisayf wal abna bil ju'." Wahai Muhammad, kau sudah bunuh nenek moyang kita dalam perang-perang sebelumnya dengan pedangmu. Ya, kau bunuh pembesar-pembesar kami ya. Abu Jahal dan teman-temannya kau sudah bunuh dengan pedang-pedangmu. Sekarang kau bunuh anak-anak kita dengan kelaparan. Kenapa? Ternyata mereka tidak dikirim makanan oleh Sumamah, ya. Fakataba Rasulullah SAW ila Sumamah bin Usal. Rasulullah SAW suruh kirim surat kepada Sumamah an yukhalliya bainahu wa bainal haml ila Makkah. Biarkanlah orang yang bawa makanan ke Mekah jangan dihalangi. Fafa'ala. Akhirnya Sumamah pun menjalankan perintah Nabi SAW. Ini dalil dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya memboikot ya. Memboikot kalau ada manfaatnya, memboikot kalau ada manfaatnya. Tentunya masalah boikot memboikot ini kembali kepada maslahat. Kalau memang ada maslahatnya dan yang bisa mengukur maslahat biasanya pemerintah ya. Biasanya pemerintah. Kalau memang ada maslahatnya silakan lakukan. Kalau tidak ternyata mudarat bahkan terkadang mudarat bagi kaum muslimin maka jangan dilakukan ya. Tapi kalau manfaat ditimbang maslahat dan mudarat, para pakar memandang bahwasanya ini bermanfaat, maka silakan diboikot sebagaimana Sumamah memboikot orang-orang Quraisy. Tapi kembali lagi, ini adalah suatu hal yang ditimbang di atas maslahat dan mudarat, bukan kemudian dikerahkan oleh sekelompok orang yang tidak bisa menimbang maslahat dan mudarat. Taib.